Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi hewan vertebrata dan peranannya bagi kehidupan. Kita bahas dulu yang pertama, ciri-ciri umum hewan vertebrata. Hewan vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Kelompok hewan vertebrata meliputi yang pertama, pisces. Yang kedua, amfibi. Yang ketiga, reptil. Yang keempat, burung. Dan yang kelima, mamalia. Selanjutnya kita bahas satu persatu kelompok hewan vertebrata. Yang pertama, pisces atau ikan. Ciri-ciri umum pisces yaitu satu, hidup di air. Yang kedua, bernafas menggunakan insang. Yang ketiga, memiliki sirip dan ekor. Yang keempat, memiliki gelembung renang. Yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur. Dalam klasifikasi terbaru, pisces terbagi menjadi dua kelas, yaitu ikan bertulang rawan dan ikan bertulang sejati. Ciri-ciri ikan bertulang rawan yaitu yang pertama, rangka tersusun atas tulang rawan. Yang kedua, tidak memiliki penutup insang, sehingga celah insang tampak dari luar. Yang ketiga, habitatnya hidup di laut. Yang keempat, contohnya ikan hiu, ikan cucut, ikan pari. Ciri-ciri ikan bertulang sejati, diantaranya yang pertama, rangka tersusun atas tulang sejati. Yang kedua, memiliki penutup insang, sehingga celah insang tidak tampak dari luar. Yang ketiga, habitatnya hidup di laut dan air tawar. Yang keempat, contohnya ikan barakuda, ikan tongkol, ikan mas, dan ikan lele. Kelompok hewan vertebrata yang kedua yaitu amfibi. Ciri-ciri umum amfibi diantaranya yang pertama, hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Yang kedua, bernafas menggunakan insang pada fase larva dan berudu. Yang ketiga, bernafas menggunakan paru-paru pada fase dewasa. Yang keempat, terdapat membran nictitans untuk membasahi dan melindungi bola mata dalam air. Yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang keenam, mengalami metamorfosis sempurna. Contoh dari amfibi yaitu katak hijau dan salamander pualam. Kelompok hewan vertebrata yang ketiga, reptil. Ciri-ciri reptil yaitu yang pertama, tubuhnya dilindungi kulit bersisik dari zat tanduk. Yang kedua, bernafas menggunakan paru-paru. Yang ketiga, berkembang biak dengan bertelur. Yang keempat, ada yang memiliki kaki, ada juga yang tidak memiliki kaki.
Reptil dibedakan menjadi 4 ordo, yaitu yang pertama skumata, terdiri atas 2, yaitu bangsa kadal, mempunyai 4 tungkai, contohnya kadal, bunglon, komodo. Yang kedua Opidia, tidak mempunyai tungkai, contohnya ular piton, kobra, sanca. Ordo yang kedua Testudinata, atau bangsa kura-kura dan penyu. Tubuhnya terlindungi oleh karapaks dan plastron. Tidak mempunyai gigi, rahangnya dilapisi zat tanduk. Yang ketiga Crocodilia, atau bangsa buaya. Mempunyai kulit tebal, rahang kuat, pada lubang hidung dan telinga terdapat klep yang dapat membuka dan menutup ketika di dalam air. Ordo yang keempat Rhinchocephalia, merupakan ordo yang paling primitif. Kelompok hewan vertebrata yang keempat, burung atau aves. Ciri-ciri aves yaitu yang pertama, tubuhnya berbulu yang berfungsi untuk terbang dan melindungi tubuh. Yang kedua, tulang berongga supaya ringan. Yang ketiga, berdarah panas. Suhu tubuhnya tetap dan tidak dipengaruhi suhu lingkungan. Yang keempat, berkembang biak dengan bertelur. Yang kelima, umumnya dapat terbang. Beberapa tidak dapat terbang. Aves dibedakan menjadi 2 kelas. Kelas yang pertama, Archaernites. Mempunyai gigi di kedua rahangnya. Ekornya berbulu dan berukuran panjang. Semua anggotanya kini telah punah. Kelas yang kedua, Neornites. Dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, Palaegnathae, yaitu kelompok burung tidak dapat terbang. Contohnya, penguin, kasuari, kiwi. Kelompok yang kedua, Neognathae, merupakan kelompok burung yang dapat terbang. Contohnya, merpati, cendrawasih, perkutut. Kelompok hewan vertebrata yang kelima, yaitu mamalia. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, bernafas dengan paru-paru. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Beberapa di antaranya bertelur. Yang keempat, permukaan tubuhnya terdapat rambut. Yang kelima, hidupnya di darat. Ada juga yang hidup di air. Mamalia dibagi menjadi beberapa ordo.
Ordo yang pertama, Marsupialia, merupakan mamalia berkantong. Contohnya kanguru. Ordo yang kedua, Chiroptera, merupakan mamalia yang dapat terbang. Contohnya kelelawar. Ordo yang ketiga, Carnivora, merupakan mamalia pemakan daging. Contohnya kucing, harimau. Ordo yang keempat, Cetacea, merupakan mamalia yang tubuhnya berbentuk seperti ikan. Contohnya lumba-lumba, paus biru. Ordo yang kelima, Proboscidea, merupakan mamalia berbelalai. Contohnya gajah. Ordo yang keenam, Primata, merupakan mamalia yang matanya menghadap ke depan. Contohnya orangutan, lutung Jawa. Selanjutnya, peranan hewan vertebrata. Yang pertama, banyak dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan. Contohnya ikan, itik, ayam, kambing, dan sapi. Yang kedua, sebagai alat transportasi. Contohnya kuda dan kerbau. Yang ketiga, sebagai peliharaan manusia. Contohnya burung yang bersuara merdu. Yang keempat, dalam dunia kedokteran. Contohnya minyak ular, minyak bulus. Beberapa hewan vertebrata juga ada yang merugikan, yaitu diantaranya yang pertama, tikus dapat merusak tanaman padi. Yang kedua, kalong dapat memakan buah-buahan hasil budidaya. Yang ketiga, kelelawar dan anjing dapat menularkan penyakit. Itulah tadi mengenai klasifikasi hewan vertebrata dan peranannya bagi kehidupan. Supaya teman-teman dapat memahami apa yang telah kita pelajari, cobalah jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri mamalia. Yang kedua, jelaskan peranan hewan vertebrata bagi kehidupan. Yang ketiga, jelaskan dan beri contoh kelompok ordo Mammalia. Yang keempat, jelaskan kelompok kelas Pisces. Nah, teman-teman, selamat belajar. Namun, sebelum itu, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan dulu loncengnya agar kalian mengetahui video-video terbaru dari kami. Semoga sukses dan sehat selalu.